Pernahkah kalian lewat jalanan sepi di tengah malam, lalu tiba-tiba mencium aroma kopi yang begitu kuat? Padahal di sekitar kalian tidak ada siapapun. Hati-hati, bisa jadi itu adalah undangan dari warung kopi yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Di Lasem, ada sebuah warung kopi kecil yang katanya tidak pernah benar-benar tutup. Lampu minyaknya masih menyala, dan kopinya masih selalu tersaji, meski pemiliknya sudah lama mati. Malam ini, kita akan masuk ke kisah menyeramkan tentang warung kopi Lasem aroma kopi dari pemilik yang sudah lama mati. Di sebuah jalan yang tidak terlalu lebar di daerah Lasem, ada sebuah warung kopi yang tampak biasa saja kalau dilihat sekilas. Letaknya persis di pinggir jalan raya, berdiri di bawah pohon beringin tua yang cabangnya menjulur ke segala arah, membuat bagian depannya selalu teduh meski siang bolong. Warung itu terbuat dari bilah-bilah bambu, berdinding anyaman gedek, dengan atap genteng yang sudah banyak lumutan. Dari jauh, warung itu tidak menampakkan sesuatu yang istimewa. Namun entah kenapa, setiap orang yang melewati jalan itu selalu bisa mencium aroma kopi yang kuat, seperti ada seseorang yang sedang rajin menyeduh kopi setiap malam. Kalau siang hari, warung itu tampak kosong. Tidak ada kursi penuh, tidak ada orang duduk-duduk. Bahkan beberapa orang mengatakan warung itu sudah tidak beroperasi lagi sejak lama. Bangku kayunya sudah lapuk, meja panjangnya penuh goresan, dan kaca etalase tempat biasanya jajanan ditaruh sudah kusam tertutup debu. Tapi saat malam tiba, suasana warung itu berubah. Dari kejauhan, akan terlihat cahaya kuning temaram dari sebuah lampu minyak yang tergantung di bagian dalam. Lampu itu berayun pelan, seperti ditiup angin yang seakan muncul entah dari mana. Aromanya, itulah yang paling sering diceritakan orang. Aroma kopi yang pekat, harum, bahkan bisa membuat orang yang sedang lelah langsung tergoda untuk berhenti sejenak. Anehnya, tidak ada satupun yang tahu siapa yang menyalakan lampu itu, siapa yang menyeduh kopi itu, dan siapa yang menjaga warung di malam hari. Beberapa orang yang berani singgah hanya sebentar mengaku merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan dari kegelapan. Banyak sopir truk yang melewati jalur itu bilang kalau bau kopi itu terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka kadang sengaja menurunkan kaca mobil, sekadar untuk memastikan kalau memang ada orang di sana. Tapi yang terlihat hanyalah kursi kosong, meja kosong, dan lampu yang bergoyang perlahan. Beberapa sopir nekat turun, berdiri di depan warung, mencoba mencari siapa yang ada di dalam. Dan yang mereka rasakan hanya semakin aneh. Bau kopi makin menusuk hidung, sampai rasanya kepala jadi sedikit pusing. Ada suara seperti cangkir yang beradu, ada suara kursi yang digeser, bahkan kadang terdengar suara orang batuk pelan, seolah ada seseorang yang sedang menunggu pelanggan. Tapi pandangan mata tidak bisa menangkap siapapun. Seorang warga sekitar pernah cerita, kalau warung kopi itu dulunya sangat terkenal. Orang-orang dari jauh sengaja mampir hanya untuk mencicipi kopi racikan seorang bapak tua yang ramah. Kopinya punya cita rasa yang berbeda. Katanya pahitnya pas, ada sedikit rasa manis alami yang bikin nagih. Dan aromanya itu yang bikin siapa saja selalu ingat. Warung itu tidak pernah sepi, terutama kalau malam. Sopir truk, anak-anak muda, pedagang keliling, semua sering duduk bareng di situ, ngobrol sambil menikmati secangkir kopi hangat. Tapi itu dulu, sekarang, meski sudah lama ditinggalkan, warung itu seperti tidak mau benar-benar mati. Bayangkan, sebuah warung tua yang sudah jelas-jelas tidak ada penjaganya. Tapi setiap malam selalu ada tanda-tanda kehidupan. Lampu menyala, aroma kopi menyebar, dan kadang terlihat kepulan asap tipis dari dalam. Seperti ada air yang sedang direbus. Orang-orang kampung yang rumahnya tidak jauh dari situ juga sering mengeluh. Katanya, kalau angin malam sedang kencang, aroma kopi bisa terbawa sampai ke rumah-rumah mereka. Padahal jelas tidak ada orang yang bikin kopi jam segitu. Ada juga yang pernah bilang kalau mereka mendengar suara orang tertawa kecil, samar, bercampur dengan bunyi sendok yang mengaduk cangkir. Suasana itu membuat orang merinding, apalagi kalau sedang sendirian. Ada satu cerita yang sering beredar dari mulut ke mulut. Konon, seorang pengendara motor pernah menghentikan perjalanannya karena merasa haus. Ia mencium bau kopi yang sangat harum dari warung itu. Karena pikirnya masih ada orang yang buka, ia pun berhenti. Katanya, begitu duduk, langsung ada secangkir kopi panas di atas meja, padahal dia tidak sempat pesan. Saat hendak mengucapkan terima kasih, ia menoleh ke arah penjaga warung. Tapi yang dilihat hanyalah kursi kosong,
tidak ada siapa-siapa. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya, dan ia buru-buru kabur meninggalkan kopinya begitu saja. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah berhenti di sekitar warung itu lagi. Cerita-cerita seperti itu justru membuat warung kopi Lasem semakin terkenal. Bukan lagi karena rasa kopinya, tapi karena misterinya. Orang-orang yang lewat kadang sengaja memperlambat kendaraan mereka hanya untuk memastikan lampu itu masih ada. Beberapa bahkan sengaja mampir hanya untuk menguji nyali. Tapi hasilnya hampir selalu sama, mereka pulang dengan cerita seram, rasa merinding, atau mimpi buruk yang menghantui beberapa malam. Kalau diperhatikan lebih detail, ada sesuatu yang janggal dari warung itu. Meja dan kursi yang mestinya penuh debu, kadang terlihat bersih, seolah baru saja dipakai. Ada cangkir yang tidak pernah bergeser posisinya, selalu ada di tempat yang sama, seperti menunggu seseorang datang untuk memegangnya. Dan yang paling aneh, setiap pagi aroma kopi itu hilang begitu saja, tidak ada bekas, tidak ada sisa bubuk kopi, tidak ada teko atau gelas yang kotor. Seakan-akan semua kejadian malam sebelumnya hanyalah ilusi, meski banyak orang yang merasakannya langsung. Beberapa orang tua di kampung sering berpesan kepada anak-anak muda untuk tidak usah macam-macam kalau lewat situ. Jangan coba-coba berhenti kalau memang tidak perlu. Jangan terlalu lama memperhatikan. Dan jangan pernah mengomentari aroma kopi itu dengan kata-kata kasar. Ada yang percaya kalau sosok yang menjaga warung itu masih ada, meski pemiliknya sudah lama meninggal. Mereka bilang, warung itu sudah jadi semacam perantara, tempat di mana dunia orang hidup dan dunia orang mati bertemu. Di balik semua cerita mistis itu, ada satu hal yang bikin penasaran. Kenapa aroma kopi itu selalu muncul? Kenapa lampu selalu menyala meski tidak ada yang menyalakan? Dan kenapa orang-orang yang singgah selalu merasa seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang sedang melayani mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang tidak ada jawaban pastinya. Yang ada hanyalah rasa takut bercampur penasaran. Membuat orang semakin ingin tahu tapi sekaligus tidak berani mendekat. Bagi sebagian orang, warung kopi itu sekadar legenda horor yang diceritakan turun-temurun. Tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya langsung, warung itu nyata, sangat nyata. Lampunya, aromanya, suasananya, semuanya terlalu hidup untuk disebut hanya khayalan. Dan itulah yang membuat warung kopi Lasem berbeda dari tempat angker lainnya. Ia tidak sekadar menakutkan, tapi juga menggoda. Seakan mengajak orang untuk mampir, duduk, dan menikmati kopi yang entah siapa yang menyeduhnya. Semakin malam, suasana di sekitar warung terasa makin menyeramkan. Jalan yang sepi, suara jangkrik yang makin keras, dan angin malam yang dinginnya menusuk tulang, semua seakan jadi latar sempurna bagi warung itu untuk menunjukkan sisi mistisnya. Dari jauh, orang sudah bisa melihat cahaya kecil dari lampu minyak, berkelip-kelip seperti isyarat. Semakin dekat, bau kopi makin kuat, sampai kadang membuat orang merasa mual. Tapi entah kenapa, ada saja yang tergerak untuk berhenti, seolah ada daya tarik gaib yang memaksa mereka untuk singgah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di warung kopi Lasem itu. Yang jelas, cerita tentang warung kopi yang seolah-olah selalu ramai setiap malam itu sudah jadi bagian dari misteri Lasem yang sampai sekarang belum terpecahkan. Orang boleh percaya, boleh tidak. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menyangkal aroma kopi itu memang benar-benar ada. Muncul dari warung tua yang pemiliknya sudah lama tiada. Orang-orang Lasem selalu menyebut nama Pak Wiryo ketika membicarakan warung kopi itu. Dialah pemilik sekaligus peracik kopi legendaris yang dulu membuat warung itu terkenal. Sosoknya digambarkan sebagai pria sepuh yang ramah, murah senyum, dan selalu sigap melayani siapa saja yang datang. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bungkuk, tapi semangatnya tidak pernah surut. Setiap malam, ia berdiri di balik meja bambu, dengan tangan yang cekatan menuang air panas dari ketel, menakar kopi bubuk, lalu menyajikan secangkir kopi panas yang aromanya bikin orang lupa pulang. Warung kopi itu tidak pernah sepi. Anak-anak muda yang nongkrong, sopir truk yang singgah, pedagang keliling yang lelah. Semua akrab dengan wajah Pak Wiryo. Bahkan ada yang bilang, secangkir kopi buatan beliau bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga membuat hati terasa tenang. Orang-orang percaya, racikan kopi Pak Wiryo punya rahasia tersendiri. Ada yang bilang karena biji kopi yang dipilihnya istimewa. Ada juga yang percaya karena Pak Wiryo selalu menyeduh kopi dengan doa. Namun, waktu terus berjalan, usia tidak bisa ditipu.
Sekitar 10 tahun lalu, kabar duka menyebar cepat di kampung itu. Pak Wiryo meninggal dunia di usia senjanya. Warga kampung datang melayat, mendoakan, dan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Warung kopi itu pun ditutup. Sejak saat itu, orang-orang berpikir kenangan tentang warung kopi Lasem hanya akan tinggal cerita. Tapi, kenyataan berkata lain. Tidak lama setelah pemakamannya, warga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Lampu di warung itu sering terlihat menyala sendiri. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap malam. Padahal tidak ada yang pernah masuk ke sana setelah Pak Wiryo meninggal. Kunci warung itu bahkan konon sudah disimpan oleh anaknya yang tinggal di luar kota. Anehnya, dari dalam warung sering tercium aroma kopi. Persis seperti saat Pak Wiryo masih hidup. Mula-mula orang mengira ada orang iseng atau pencuri yang diam-diam menggunakan warung itu. Beberapa warga berinisiatif mengecek. Mereka datang beramai-ramai, membawa senter, mencoba masuk ke dalam warung. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada orang, tidak ada bekas orang membuat kopi, tidak ada gelas kotor, tidak ada teko panas, hanya meja dan kursi berdebu. Namun, entah kenapa aroma kopi itu tetap terasa, kuat sekali, seakan mengejek akal sehat mereka. Dari situlah gosip mulai berkembang. Banyak yang percaya kalau arwah Pak Wiryo tidak pernah benar-benar meninggalkan warungnya. Ia masih berdiri di balik meja bambu itu, masih menyiapkan kopi untuk para tamunya. Meski jasadnya sudah lama dikubur. Beberapa orang yang lewat malam-malam bersumpah pernah melihat bayangan seseorang duduk di warung itu. Siluet seorang lelaki tua mengenakan lurik dan belangkon. Duduk tenang sambil menyeruput kopi. Cerita makin heboh ketika seorang sopir truk bercerita di pos peristirahatan. Katanya, suatu malam ia merasa ngantuk berat di jalan. Begitu mencium aroma kopi, ia spontan menepikan truknya. Lampu warung tampak menyala redup. Karena merasa butuh istirahat, ia pun masuk. Saat itu, ia melihat sosok lelaki tua berdiri di balik meja. Senyum ramahnya persis seperti yang diceritakan orang-orang tentang Pak Wiryo. Tanpa banyak bicara, sosok itu menyodorkan secangkir kopi panas. "Silakan, Pak." "Masih sama seperti dulu," katanya pelan. Sopir itu sempat merinding, tapi karena haus, ia pun meneguk kopi itu. Rasanya aneh, bukan kopi biasa, melainkan seperti ada hawa dingin yang mengalir dari tenggorokan sampai ke perut. Aroma kopinya harum, tapi meninggalkan rasa getir yang sulit dijelaskan. Sopir itu buru-buru menghabiskan kopinya, lalu membayar dengan uang kertas. Ia meletakkannya di meja dan pamit. Namun begitu keluar, ia menoleh kembali, dan warung itu kosong. Gelap gulita, lampu padam, bahkan uang yang ia letakkan pun hilang. Cerita itu menyebar cepat di kalangan para sopir. Sejak itu, makin banyak yang penasaran sekaligus takut. Beberapa mencoba mampir, tapi hasilnya selalu sama. Mereka disuguhi kopi oleh sosok yang diakini adalah arwah Pak Wiryo, lalu disuruh minum tanpa bisa menolak. Ada yang sampai sakit setelahnya, ada yang bermimpi buruk, dan ada pula yang merasa tubuhnya diikuti oleh aroma kopi berhari-hari lamanya. Orang-orang desa pun mulai menilai warung itu bukan sekadar warung biasa. Mereka percaya itu sudah menjadi tempat bersemayamnya arwah pemiliknya. Ada yang menyebut Pak Wiryo meninggal dengan hati yang terlalu melekat pada warungnya. Ia tidak bisa tenang meninggalkannya, karena warung itu sudah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Ada juga yang percaya, kopi racikannya terlalu kuat, terlalu penuh doa dan niat, sehingga bahkan setelah ia mati, aromanya masih tertinggal di dunia ini. Pernah suatu kali ada anak muda iseng yang nekat menantang temannya untuk bermalam di warung itu. Mereka membawa tikar, senter, bahkan gitar. Awalnya mereka menganggap semua cerita itu hanya mitos belaka. Mereka bercanda, tertawa, dan menunggu sesuatu yang terjadi. Tapi begitu jam menunjukkan tengah malam, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang, lampu minyak di warung tiba-tiba menyala sendiri. Bau kopi merebak, sangat pekat, sampai membuat tenggorokan terasa kering. Salah seorang dari mereka yang paling nekat mencoba memanggil, "Pak Wiryo, kalau memang ada, tolong tunjukkan diri." Dan benar saja, tak lama kemudian, mereka semua mendengar suara kursi digeser dari dalam. Perlahan, muncul sosok lelaki tua berjalan keluar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya tetap ramah. Ia membawa sebuah cangkir di tangannya. "Kopi ini untuk kalian," ucapnya lirih. Mereka semua terpaku.
Tak ada yang berani bergerak. Bau kopi makin kuat, membuat dada sesak. Salah satu dari mereka akhirnya berteriak ketakutan, dan spontan semuanya lari terbirit-birit meninggalkan warung itu. Besok paginya, ketika mereka kembali untuk mengambil barang-barang yang tertinggal, semuanya masih ada di sana, kecuali satu gelas kosong di atas meja, bekas cangkir yang ditaruh oleh sosok itu. Sejak kejadian itu, makin banyak orang percaya kalau warung kopi Lasem memang benar-benar dijaga oleh arwah Pak Wiryu. Sosok pemilik yang sudah lama tiada itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih berdiri, masih menyeduh kopi, masih setia menunggu tamu yang datang. Bedanya, sekarang ia melayani dari dunia yang berbeda. Bagi orang-orang Lasem, nama Pak Wiryo sudah melekat erat dengan misteri warung kopi angker itu. Ia bukan lagi sekadar kenangan, melainkan bagian dari cerita horor yang membuat bulu kuduk merinding. Meski sudah mati, kehadirannya masih bisa dirasakan. Bahkan, beberapa orang bilang, kalau seseorang menolak kopi yang disajikan olehnya, maka arwah itu akan mengikuti orang tersebut sampai mimpi, menuntut untuk diminum. Dan begitulah, warung kopi Lasem bukan hanya dikenal karena aromanya, tapi juga karena sosok pemiliknya yang sudah lama tiada, namun tetap setia menjaga warungnya, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam itu jalan Lasem sepi sekali. Hanya ada suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau asin dari laut yang tak begitu jauh dari sana. Di antara gelap dan sunyi itu, sebuah truk besar melaju perlahan, lampunya menembus jalanan yang lengang. Sopirnya, seorang pria paruh baya bernama Pak Joko, berusaha menahan kantuk yang semakin berat. Sudah berjam-jam ia menyetir dari Semarang menuju Surabaya. Mata mulai terasa berat, kepala berulang kali terantuk setir karena hampir tertidur. Ia tahu, kalau terus memaksakan diri, bisa bahaya. Biasanya ia akan mencari warung kopi pinggir jalan untuk istirahat sebentar. Tapi malam itu, anehnya, semua warung tampak tutup. Jalanan sunyi, gelap, tidak ada tanda kehidupan. Sampai tiba-tiba, hidungnya menangkap aroma yang begitu familiar. Bau kopi, harum sekali, pekat, seperti kopi baru saja diseduh. Pak Joko mengerjap, memastikan ia tidak berhalusinasi. Semakin ia melajukan truk, semakin kuat aroma itu. Dan dari kejauhan, samar-samar, ia melihat cahaya kuning redup dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hah, pas banget, gumamnya lega. Ia pun menepikan truknya, memarkir di depan warung itu. Dari luar, warung terlihat sederhana, dinding bambunya sudah banyak berlubang, atap gentengnya tak rapi, sebagian tampak mau runtuh. Tapi cahaya lampu minyak yang berayun dari dalam membuatnya terlihat hidup. Pak Joko turun dari truk, meregangkan tubuhnya, lalu melangkah menuju warung. Begitu kakinya menginjak tanah depan warung, aroma kopi langsung menyambutnya, begitu kental sampai membuat perutnya bergejolak ingin segera menyeruput. Ia mendorong pintu kayu yang setengah terbuka, lalu masuk. Hal pertama yang ia lihat adalah sebuah meja kayu panjang dengan beberapa kursi di sekitarnya. Meja itu penuh goresan, bekas-bekas rokok, noda kopi yang sudah lama mengering. Tapi yang membuatnya kaget adalah, di atas meja, sudah ada secangkir kopi panas, mengepul, persis seperti baru saja diseduh. Pak Joko mengerutkan kening. Ia belum sempat memesan, tapi minuman itu sudah ada. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari siapa penjaga warung. Hening, tidak ada siapa-siapa. Ia bahkan sempat berpikir mungkin ada orang di dapur. Tapi warung itu kecil sekali, tidak ada ruang lain. Ketika ia hendak duduk, sebuah suara pelan terdengar dari belakang meja bambu. Silakan diminum, Pak, kopinya masih sama seperti dulu. Pak Joko langsung terdiam. Dari balik meja, muncul seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput tapi dengan senyum yang ramah. Lelaki itu mengenakan lurik Jawa dan belangkon. Matanya menatap tenang, dalam, seakan sudah mengenal Pak Joko sejak lama. Pak Joko tercekat. Ia pernah mendengar cerita dari teman-teman sopir tentang sosok pemilik warung kopi Lasem yang sudah lama meninggal. Tapi sampai sekarang masih sering terlihat melayani tamu. Dan sekarang, ia melihat sosok itu dengan mata kepalanya sendiri. Tubuhnya ingin mundur, ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan, membuatnya tetap duduk di kursi kayu itu. Tangannya gemetar ketika meraih cangkir. Kopi itu hitam pekat, uapnya mengepul,
Aromanya luar biasa harum. Ia mencoba menahan diri, tapi suara lelaki tua itu kembali terdengar. "Jangan khawatir, Pak, nikmati saja. Perjalanan masih panjang kan?" Pak Joko tidak bisa berkata apa-apa. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat cangkir itu, mendekatkannya ke bibir. Saat tegukan pertama menyentuh lidahnya, rasa pahit langsung menyebar. Tapi bukan pahit biasa. Ada sensasi dingin, seperti es, yang merambat ke tenggorokan, turun ke dada. Dadanya terasa sesak, bulu kuduknya berdiri. Ia memaksa menelan. Semakin banyak ia minum, semakin aneh perasaannya. Kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak bisa berhenti. Kopi itu seolah memaksa untuk dihabiskan. Sampai akhirnya, hanya tersisa ampas di dasar cangkir. Pak Joko terengah, napasnya berat. Ia ingin bertanya siapa sebenarnya lelaki tua itu. Tapi saat menoleh, warung itu kosong. Kursi di depannya kosong, meja kosong, lampu minyak berayun pelan. Tidak ada siapapun. Cangkir di tangannya dingin, seakan sudah lama ditinggalkan. Dengan tubuh gemetar, ia buru-buru berdiri, meninggalkan uang kertas di meja, lalu berlari kembali ke truknya. Saat ia menyalakan mesin dan bersiap pergi, ia sempat melirik kaca spion. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik jendela warung, sosok lelaki tua itu berdiri, menatapnya dengan senyum yang masih sama. Tangannya terangkat pelan, seolah melambaikan perpisahan. Namun yang paling membuat Pak Joko merinding, dari mulut sosok itu keluar kepulan asap tipis. Aroma kopi yang sama dengan yang baru saja ia minum. Sepanjang perjalanan setelah itu, Pak Joko tidak bisa berhenti mencium bau kopi. Di dalam kabin truknya, meski ia sudah membuka jendela, aroma itu tetap menempel, semakin lama semakin menusuk. Malam itu, ia tidak bisa tidur meski sudah sampai tujuan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat wajah lelaki tua itu. Dengan senyum ramah yang entah kenapa terasa menyeramkan. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah berhenti lagi di warung kopi Lasem. Ia hanya akan melajukan truknya sekencang mungkin setiap kali melewati jalan itu. Meski aroma kopi yang menghantui hidungnya terus membuatnya merinding. Cerita Pak Joko menyebar cepat di kalangan sopir. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu sekadar mimpi karena ia terlalu lelah. Tapi tidak sedikit yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Mampir ke warung itu, disuguhi kopi tanpa pesan, bertemu sosok pemilik warung yang seharusnya sudah lama mati. Dan sejak malam itu, warung kopi Lasem benar-benar mendapat julukan warung yang selalu ramai, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Cerita tentang pengalaman Pak Joko ternyata cepat sekali menyebar. Sopir-sopir truk, bus malam, bahkan orang-orang yang sering lewat jalur Lasem mulai membicarakannya. Awalnya banyak yang menganggap itu cuma halusinasi karena kecapekan di jalan. Tapi semakin lama semakin banyak kesaksian serupa yang bikin orang jadi merinding sendiri. Ada cerita dari seorang mahasiswa asal Surabaya yang pulang kampung ke Kudus naik motor. Namanya Andi. Malam itu sekitar jam 12, jalan sepi sekali. Angin malam menusuk kulit, dan lampu motornya cuma bisa menembus gelap di depan beberapa meter saja. Ia mengaku sudah ngantuk berat, tapi tetap memaksa jalan. Sampai tiba-tiba, ia mencium bau kopi hitam. Padahal jelas-jelas di kiri kanan jalan hanya ada sawah gelap dan pohon jati yang menjulang. Semakin lama, baunya semakin kuat, seperti ada orang sedang menyeduh kopi di dekatnya. Dan benar saja, beberapa meter di depan, terlihat cahaya lampu minyak redup dari sebuah warung kecil. Andi kaget, karena selama ini ia jarang melihat warung buka di jam segitu. Tapi karena rasa kantuk sudah tak tertahankan, ia pun menepi. Begitu masuk, suasananya hampir sama seperti cerita Pak Joko. Meja kayu panjang, kursi tua, dan secangkir kopi panas sudah tersaji tanpa ia pesan. Bedanya, Andi mengaku ia tidak melihat siapapun. Warung itu kosong, tidak ada suara, tidak ada penjaga. Tapi ia merasakan sesuatu, seolah ada mata yang mengawasinya dari sudut ruangan. Tubuhnya merinding, tapi rasa kantuknya hilang begitu ia meneguk kopi itu. Rasanya pahit, tapi anehnya membuat tubuh segar. Andi buru-buru keluar setelah itu. Tapi sepanjang perjalanan, ia terus mendengar suara orang menyeruput kopi di telinganya. Suara slurp, slurp, yang begitu nyata, padahal jelas-jelas ia sendirian di atas motor. Sampai rumah, aroma kopi itu masih melekat di bajunya,
membuat ibunya heran karena kamar Andi seperti dipenuhi bau kopi yang kuat. Cerita lain datang dari seorang pedagang ikan yang sering berangkat ke pasar subuh. Ia mengaku pernah berhenti di warung itu karena melihat bayangan banyak orang sedang nongkrong sambil tertawa-tawa. Dari jauh terdengar riuh, seperti warung penuh pengunjung. Tapi begitu ia mendekat, suara itu hilang dan warung tampak kosong. Yang bikin ia semakin takut, ketika ia berbalik ingin naik ke motornya lagi, ia melihat deretan kursi warung yang tadinya kosong kini penuh dengan bayangan hitam. Seperti orang-orang duduk diam, tak bergerak, hanya menatapnya. Pedagang ikan itu kabur sekencang-kencangnya, dan sejak saat itu ia tidak pernah berani melewati jalan Lasem sendirian malam-malam. Semakin banyak cerita yang beredar, semakin jelas. Satu hal, warung kopi Lasem tidak pernah benar-benar sepi. Ada saja sesuatu di sana, entah itu sosok pemiliknya yang sudah lama mati atau entitas lain yang ikut singgah. Yang paling aneh adalah soal aroma kopi. Hampir semua orang yang pernah mendekat ke warung itu selalu mengaku mencium bau kopi yang sangat khas. Bukan kopi biasa, rasanya lebih pekat, lebih kuat, dan aromanya menempel lama di tubuh. Bahkan ada cerita dari seorang sopir bus yang berkata, bau itu bisa bertahan sampai berhari-hari. Ia bahkan sempat dimarahi istrinya karena setiap kali pulang, bajunya selalu bau kopi. Padahal ia tidak pernah mampir ke warung manapun. Aku sampai disangka punya warung kopi rahasia di luar sana, katanya sambil tertawa getir. Tapi di balik tawanya, jelas terlihat rasa takut yang ia sembunyikan. Makin lama, warung itu jadi semacam legenda di jalur Lasem. Orang-orang bilang, siapapun yang lewat pasti akan mencium aroma kopi itu, entah ia berhenti atau tidak. Bahkan ada yang percaya, kalau baunya semakin kuat, itu pertanda ada sesuatu yang sedang mengintai. Beberapa sopir yang nekat mencoba berhenti bilang, mereka seperti masuk ke dunia lain. Dari luar warung itu tampak kecil dan kumuh, tapi ketika melangkah masuk, rasanya seperti ada banyak ruang yang tidak terlihat sebelumnya. Suasananya ramai, seperti ada puluhan orang duduk, ngobrol, dan menyeruput kopi. Tapi semua itu hanya bisa didengar, tidak bisa dilihat dengan jelas. Ada juga cerita dari seorang pemuda yang penasaran, mencoba membawa kamera untuk merekam suasana di dalam warung. Tapi anehnya, setiap kali ia menyalakan kamera, lensanya langsung berembun, seperti ada uap panas yang menutupinya. Dan ketika ia memutar hasil rekamannya, hanya terdengar suara orang tertawa dan menyeruput kopi, tanpa ada gambar sama sekali. Semua kisah itu membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok yang masih menyajikan kopi di warung itu? Apakah benar pemilik lama yang sudah meninggal? Atau justru ada makhluk lain yang sengaja menjaga tempat itu tetap hidup? Yang pasti, aroma kopi dari warung Lasem sudah jadi misteri yang menempel kuat di ingatan siapapun yang pernah melewatinya. Bau itu bisa datang tiba-tiba, bahkan ketika orang sudah jauh dari sana. Seolah ada sesuatu yang ikut terbawa bersama hembusan angin malam. Dan semakin lama, semakin banyak yang percaya bahwa warung itu tidak hanya tempat singgah bagi manusia, tapi juga bagi arwah-arwah yang gentayangan di jalan Lasem. Semakin lama cerita warung kopi Lasem ini makin bikin penasaran. Banyak orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok yang ada di balik meja itu? Apakah benar Pak Wiryo, pemilik asli warung, yang katanya sudah meninggal hampir 10 tahun lalu? Atau justru ada makhluk lain yang meniru wujudnya? Warga sekitar masih ingat jelas sosok Pak Wiryo. Beliau orangnya sederhana, selalu pakai baju lurik Jawa dan belangkon di kepala. Suaranya pelan, ramah, dan hampir semua orang yang pernah singgah ke warungnya bilang kalau ia selalu menyambut tamu dengan senyuman. Kopinya terkenal nikmat, katanya racikan turun-temurun dari keluarganya. Namun setelah meninggal, warung itu tak pernah benar-benar mati. Malah semakin banyak cerita aneh yang muncul. Ada seorang kakek di kampung yang pernah mengaku bermimpi didatangi Pak Wiryo. Dalam mimpinya, Pak Wiryo berkata dengan suara lirih, warung ini harus tetap hidup. Kopi ini bukan sekadar minuman, tapi pengikat antara dunia manusia dan dunia arwah. Sejak itu, banyak yang percaya kalau warung kopi tersebut bukan warung biasa. Ada semacam perjanjian yang membuatnya tetap berdiri, bahkan setelah pemiliknya tiada. Mungkin itu sebabnya setiap malam, ada saja yang mengaku melihat sosok Pak Wiryo berdiri di balik meja, menunggu tamu yang datang. Kesaksian dari para pengunjung semakin memperkuat dugaan itu. Ada sopir truk bernama Bayu yang bersumpah melihat langsung Pak Wiryo menyajikan kopi. Malam itu hujan deras, jalan licin,
dan ia butuh tempat berteduh. Ia melihat warung itu masih menyala, dengan lampu minyak bergoyang tertiup angin. Bayu masuk, tubuhnya basah kuyup. Dari balik meja, terlihat sosok tua memakai baju lurik. "Monggo, Pak, silakan duduk," katanya sambil meletakkan secangkir kopi di meja. Bayu kaget, karena ia tahu cerita bahwa pemilik warung sudah meninggal. Tapi sosok itu terlihat begitu nyata, lengkap dengan senyum tipis di wajahnya. Dengan tubuh gemetar, Bayu meneguk kopi itu. Rasanya hangat, seakan memberi kekuatan. Tapi saat ia menunduk sebentar untuk meniup uap kopi, dan kemudian mendongak lagi, sosok Pak Wiryo sudah hilang. Yang tersisa hanya meja kosong dan lampu minyak yang hampir padam. Bayu buru-buru keluar. Begitu ia menoleh ke arah warung dari kejauhan, bangunan itu terlihat gelap, seperti sudah lama ditinggalkan. Padahal barusan saja ia duduk di dalamnya. Cerita Bayu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke warung yang seharusnya kosong, bertemu dengan orang yang sudah meninggal, bahkan minum kopi dari tangannya? Tidak hanya Bayu, ada juga cerita dari sekumpulan anak muda yang iseng datang ke warung itu buat bikin konten horor. Awalnya mereka ketawa-ketawa, bilang, "Ah, paling juga cuma warung kosong biasa." Tapi begitu mereka menyalakan kamera, suasana mendadak berubah. Lampu minyak di meja menyala sendiri, padahal mereka tidak menyalakannya. Lalu, dari balik meja, muncul bayangan perlahan. Seperti kabut yang menebal, membentuk wujud manusia. Mereka melihat dengan jelas, seorang bapak tua memakai belangkon, wajah pucat dengan mata kosong. Tapi senyumnya masih sama seperti cerita orang-orang. Dengan suara serak, ia berkata, "Kopi ini harus habis. Jangan pernah ditinggalkan." Anak-anak muda itu panik. Salah satu dari mereka langsung pingsan, tubuhnya kaku seperti kayu. Sisanya kabur terbirit-birit, meninggalkan kamera mereka di warung itu. Sampai sekarang, kamera itu tidak pernah ditemukan lagi. Cerita demi cerita membuat misteri warung kopi Lasem semakin gelap. Banyak orang mulai percaya bahwa sosok di balik meja itu memang Pak Wiryo, tapi bukan lagi manusia biasa. Entah arwah yang masih terikat, atau makhluk lain yang mengambil wajahnya. Yang jelas, setiap kali ada orang masuk ke warung itu, hampir selalu ada secangkir kopi yang sudah tersedia di meja. Kopi yang katanya harus diminum sampai habis. Karena ada juga cerita dari seorang pengunjung yang nekat meninggalkan kopi itu begitu saja. Esok harinya, ia ditemukan pingsan di jalan. Dengan aroma kopi yang sangat kuat keluar dari mulutnya. Sejak saat itu, orang-orang percaya kalau masuk ke warung kopi Lasem dan disuguhi kopi, satu-satunya pilihan hanyalah menghabiskannya. Kalau tidak, arwah pemiliknya akan terus mengikuti, memastikan kopi itu tertelan sampai tetes terakhir. Warung itu bukan sekadar tempat jualan. Ia seperti gerbang tipis antara dunia orang hidup dan orang mati. Dan sosok di balik meja, siapapun dia sebenarnya, akan terus ada di sana, menunggu tamu baru untuk disuguhi kopi abadi. Jalur Lasem yang membelah kota tua itu sekarang seperti punya dua wajah. Di siang hari, jalannya ramai dengan kendaraan, pedagang, dan aktivitas warga. Tapi begitu malam turun, jalan itu berubah jadi jalur sunyi yang penuh bisikan misteri. Dan di tengah-tengah kesunyian itu, berdiri sebuah warung kopi kecil yang tak pernah benar-benar padam. Warung itu seakan punya nyawa sendiri. Kadang dari jauh terlihat gelap, sepi, seperti bangunan tua yang sudah ditinggalkan. Tapi di waktu tertentu, cahaya lampu minyaknya menyala samar, seperti ada seseorang yang menyalakan dan menjaganya. Dari situlah aroma kopi menyeruak, memenuhi udara, seakan mengundang siapa saja yang lewat untuk singgah sebentar. Banyak orang bilang, warung itu tak pernah benar-benar kosong. Meski mata manusia tak bisa melihat, selalu ada pengunjung di sana. Para arwah yang tersesat di jalan, atau mungkin mereka yang masih haus akan kenangan masa hidupnya. Mereka duduk diam, menyeruput kopi yang tak pernah habis, ditemani senyum pucat sosok pemiliknya yang sudah lama mati. Ada satu cerita yang membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Seorang sopir bus malam mengaku pernah melihat dengan mata kepala sendiri, deretan kursi di warung itu penuh dengan bayangan samar. Mereka duduk berjajar, ada yang menunduk, ada yang sesekali menoleh ke arahnya. Dan yang paling menakutkan, semuanya berhenti bergerak ketika menyadari ia sedang memperhatikan. Sopir itu langsung menginjak gas kencang-kencangnya. Tapi entah bagaimana, sepanjang jalan ia terus mencium bau kopi yang semakin lama semakin menusuk hidung.
Sampai akhirnya, ia menoleh ke kaca spion. Dan di bangku belakang bus yang harusnya kosong, ia melihat sosok Pak Wiryo duduk diam, sambil membawa secangkir kopi panas. Cerita itu membuat banyak orang berjanji tidak akan pernah berhenti di warung kopi Lasem. Namun meski begitu, warung itu tetap saja ramai. Ada saja orang-orang yang mengaku melihat atau mencium aroma kopi saat melintas. Beberapa bahkan bilang, kalau malam-malam mereka berjalan kaki melewati jalur itu, suara tawa pelan dan suara cangkir beradu bisa terdengar samar di telinga. Warung kopi Lasem akhirnya jadi semacam legenda. Bukan hanya tentang kopi yang nikmat, tapi tentang batas tipis antara dunia orang hidup dan orang mati. Sosok pemiliknya, Pak Wiryo, entah sengaja atau terpaksa, seakan masih terikat di sana. Terus menyeduh kopi untuk tamu-tamu yang tak pernah terlihat jelas. Warga sekitar percaya, warung itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Meskipun suatu saat bangunannya roboh, meskipun tanahnya digusur, aroma kopi itu akan tetap ada. Ia akan terus menguar dari tanah, dari angin malam, bahkan mungkin dari mimpi orang-orang yang melewatinya. Dan sampai sekarang, siapapun yang berani lewat jalur Lasem tengah malam selalu diingatkan satu hal, kalau kamu mencium aroma kopi yang sangat kuat, jangan pernah berhenti. Jangan coba-coba menoleh ke arah warung itu.